Aman. Oke, jelas ya. Alhamdulillah pada hari Jumat malam Sabtu ini sama-sama kita kumpul kembali dalam majelis Dia Ulami, majelis Hamasah ya tadi diceritakan sama MC. Alhamdulillah Allah berikan kita sehat walafiat. Allah berikan kita taufik, hidayah, inayah sehingga kita bisa kumpul dalam majelis hafalah mubarakah, majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang mana kita ini duduk meskipun berjauhan, tapi kita berada dalam taman-taman surga, yang mana Nabi SAW sampaikan, kalau kita lewat dalam taman-taman surga, farta'u, maka duduklah. Lalu taman surga itu apa ya Rasulullah? Taman surga adalah hilakul zikri, majlis zikir, majlis mengingat Allah, majlis ilmu, ia adalah taman-taman surga. Maka sebagaimana tadi diberikan tanbih di awal, bahwa teman-teman mesti kita menjaga adab kita, menjaga kekhusyuan kita dalam majelis, sekalipun tidak tatap muka atau sekalipun hanya lewat layar kaca ya teman-teman ya. Maka al-madad ala qadri masyhad, apa yang kita dapat itu tergantung apa yang kita usahakan gitu. Pengen dapat keberkahan majelis, pengen dapat futuhiyah dalam majelis, maka usahanya pun harus totalitas gitu. Sekalipun kita tidak tetap muka, tapi malaikat membersamai kita dimanapun dan kapanpun ya teman-teman ya. Maka alhamdulillah kumpulnya kita di majelis ini dalam bentuk ikatan ta'limul muta'alim, belajar dan mengajar dalam tema menjaga kesucian hati dan diri di era normalisasi Valentine gitu. Jujur saya sendiri bukan termasuk orang yang mengerti banyak tentang Valentine ya, karena seumur saya hidup saya pun tidak pernah merayakan Valentine ataupun mengikuti masa-masa anak-anak atau anak-anak muda merayakan Valentine. Saya tidak pernah, alhamdulillah. Tapi setelah saya cari tahu, setelah saya pelajari itu tidak ada sumber dalam syariat, baik dalam hadis ataupun Al-Quran yang menceritakan tentang Id atau perayaan. Kan Id itu artinya perayaan ya, hari istimewa tentang kasih sayang. Valentine itu artinya kasih sayang, betul? Tidak ada satu hari yang kita difokuskan untuk berkasih sayang. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama kasih sayang. Tiap hari kita dianjurkan, diajarkan, disuruh, diperintah, dinormalisasikan bentuk kasih sayang. Bukan hanya dalam hari terkhusus ataupun Valentine. Berhubungan dengan judul yang ditakdim oleh admin, oleh kakak-kakak pengurus, menjaga kesucian hati dan diri di era normalisasi Valentine. Kalau kita buka jendela mata kita, memang banyak sekali ya teman-teman anak-anak muda zaman sekarang SMP, SMA ataupun anak-anak mahasiswa-mahasiswi, mereka merayakan hari ini dengan pasangannya, dengan hari-hari dengan ibaratnya itu mengikat hubungan mereka dengan hal-hal yang tidak Allah ridhoi gitu. Termasuk salah satu daripada Kaimat fi hadzal majlis pun cerita sama saya bahwa pada malam ini tuh katanya pada hari-hari Valentine itu banyak sampai ada orang yang naudzubillah menghilangkan harga dirinya ataupun kesuciannya seorang wanita. Naudzubillah. Karena dalam hadis itu teman-teman banyak sekali pembahasan tentang ittaqun nisa fa innaha min habaili syaitan. Banyak sekali Nabi SAW memperingati kita, memberikan tanbih kepada kita tentang wanita. Takutlah kamu kepada wanita. Bertakwalah kamu dalam bergaul dengan wanita. Perbaikilah hubungan bersama wanita. Kenapa? Fa innaha min habaili syaitan. Karena wanita itu daripada tali-talinya setan, termasuk jundi-jundinya atau utusan-utusannya setan. Siapa wanitanya? Dia adalah wanita perusak. Dia adalah wanita yang tidak baik. Dia adalah wanita yang dibenci oleh syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pada hari ini bukan sedikit orang wanita
yang ibaratnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat bersama pasangannya, naudzubillah. Pentingnya kita rangkul jari jemari mereka, pentingnya kita bawa mereka, baik itu adik, kakak, sepupu, keponakan, bahwa dalam Islam itu hari berkasih sayang itu dengan peraturan, dengan tata tertib. Sebenarnya kita pun keluar dari satu bentuk namanya rahim, atau anggota tubuh namanya rahim. Kalau kita perhatikan dalam seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kepala, itu namanya macam-macam. Nggak ada yang satu pun termasuk sifatnya Allah yang 99 nama-nama Allah. Tapi satu bentuk tubuh kita, satu organ tubuh kita, itu diambil daripada namanya Allah Subhanahu wa taala, artinya rahim. Rahim itu artinya kasih sayang. Jadi sebenarnya semua manusia itu lahir dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mana saking sucinya kasih sayang Allah, kita itu harus menjaga aturannya, tata tertibnya, cara mainnya, bagaimana gitu. Maka dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu punya 100 rahmat, punya 100 sifat rahmat, rahim, penyayang. Satunya diturunkan di dunia. Dengan itu kita saling mencintai, dengan itu saling mengasihi, dengan itu serigala yang apa namanya buas pun menyayangi anaknya, dengan itu kucing yang kelaparan pun tidak menggigit anaknya, dengan itu kanguru pun akan menyayangi anaknya, dengan itu semua hewan akan melindungi anaknya, apalagi manusia. Padahal dengan satu rahmannya Allah dan 99-nya Allah Subhanahu wa taala simpan nanti untuk di akhirat gitu. Maka itu semua kehidupan kita ini penuh dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak ada satupun kasih sayang yang luput, tidak ada satupun makhluk yang luput daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pentingnya kita menghargai bagaimana pedulinya, bagaimana cintanya Allah kepada hamba-hambanya gitu. Ya. Maka bagaimana dengan kita nih? Contoh, Ustazah saya alhamdulillah nggak pernah ngerayain Valentine, tapi apa yang harus kita sikapi ya ketika kita melewati atau kita melihat pergaulan-pergaulan orang di luar sana uh, yang rusaknya, yang jahatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama." Kalau kita lewat ketika tempat-tempat busuk, tempat-tempat buruk, kalimat-kalimat buruk, lewati aja dengan dalam keadaan memuliakan. Lewati itu, hindari, jauhi, ya. Jangan sampai kita terbawa dengan suasana kayak gitu. Taunya kita tukar-tukaran coklat sama pacarnya misalkan, memang dalam hadis tahadu tahabu, memang betul. Saling memberi maka akan saling mencintai. Tapi teman-teman, perlu kita garis bawahi cinta yang sebenarnya itu seperti apa, ya. Tidak semua cinta itu jalannya begitu, bukan teman-teman. Jadi apa ya? Anak-anak zaman sekarang itu kan mereka cinta-cintaan atau pacaran dalam bahasanya. Pacaran itu kan bilangnya mau menikah begitu bukan? Mau menikah ya. Maka tidak salah sebenarnya kita punya perasaan sama lawan jenis, silakan, bahkan termasuk hal yang normal. Seorang wanita punya perasaan sama seorang laki-laki itu wajar. Cuman teman-teman, perlu kita garis bawahi takwa. Apa itu takwa? Takwa itu takut kepada Allah. Jangan sampai tujuannya mau halal, tujuannya mau menikah, tapi cara-caranya haram. Naudzubillah. Bahkan tadi pun saya dapat cerita daripada salah satu kaimat juga, ada orang yang sebelum menikah itu ibaratnya pengen pembuktian dulu supaya tidak menyesal. Naudzubillah. Saya pun mendengarnya, ya Allah, ini adalah musibah. Ini adalah suatu yang apa ya? Suatu yang sebenarnya ini di zaman Nabi ini hal ini sangat berat, sangat serius. Tapi sekarang karena banyak sekali orang yang sudah melakukannya, jadi dianggap ini hal yang biasa. Bahkan tidak sedikit anak SMA yang sudah hamil sebelum menikah, anak SMP yang sudah pun hamil sebelum menikah. Naudzubillahi min dzalik. Orang yang seperti itu kasihan siapa? Kasihan anaknya, teman-teman. Anaknya nasabnya nggak sama ayahnya, gitu. Dia tidak bersalah. Yang bersalah itu orang tuanya, teman-teman.
Maka naudzubillah, percaya teman-teman, kalau kita menjaga diri kita, kalau kita menutup diri kita dari hal-hal yang haram, percaya jodoh kita pun akan seperti itu. Tapi kalau kitanya tidak menjaga diri kita, kitanya sama aja gitu ya. Nah, jodohnya juga nggak beda jauh sama sifat-sifat buruk kita gitu ya. Maka jodoh adalah cerminan gitu. Maka teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sharing teman-teman ya untuk didakwahkan lagi sama teman-teman yang lain bahwa itu adalah cobaan ya. Itu adalah cobaan. Kita ingin merayakan hari kasih sayang ini sama teman-teman. Boleh, tapi sama yang semahram ya. Kalau yang bukan mahramnya, hati-hati, hati-hati. Itu adalah bisikannya setan. Wa kadzalika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Sekalipun Nabi pun sama Allah diutus musuhnya. Musuh untuk Nabi itu apa? Syayatinal insi wal jin. Musuh manusia itu ada di kalangan dua. Ada yang dari kalangan manusia, ada yang dari kalangan jin. Kerjaannya apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Saling membisikkan kata-kata yang menipu. Kata-kata yang manis. Kata-kata yang sebenarnya ada maksud lain. Kata-kata yang buruk tapi diliputi dengan kebaikan. Itulah kerjaannya manusia dan setan gitu. Itu pun Nabi loh teman-teman. Kita ini diliputi sama setan ini mungkin banyak banget nafsu kita yang dibawa sama setan. Inna nafsala amaratun bisu. Nafsu adalah sesuatu yang memerintahkan pada keburukan gitu. Sekalipun Nabi liqadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Sekalipun Nabi itu diliputi sama setan dan manusia, apalagi manusia gitu. Diliputi yang pertama oleh nafsunya, yang kedua oleh temannya yang buruk, yang ketiga oleh setan gitu. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Begitu teman-teman. Padahal Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama kasih sayang gitu. Seharusnya kasih sayang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita aplikasikan dengan cara yang baik juga, dengan cara yang benar juga, bukan dengan saling menipu dengan kata-kata yang indah. Bukan. Misalkan temennya sekolah dikirim coklat Happy Valentine, nah, untuk apa? Silahkan, asalkan dengan yang mahramnya gitu ya teman-teman ya. Maka hati-hati, perbaiki pergaulan kita, perbaiki niat kita ya teman-teman ya. Karena kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba walhu makatasaba. Orang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai gitu. Kalau kita mencintai seorang itu, yang misalkan kita mencintai seorang laki-laki, bawa nama dia dalam doa, kemudian minta sama Allah jalan yang halal. Minta sama Allah proses yang halal. Jangan sampai kita terjebak oleh kalimat bucin atau budak cinta, teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Maka jadilah wanita yang tegas, teman-teman. Menurut saya, pesan dari saya apa? Jadilah wanita yang tegas. Jadilah wanita yang pintar. Jadilah wanita yang bertakwa. Karena laki-laki itu gimana perempuannya, teman-teman. Kalau perempuannya soleh, dia pun akan soleh. Kalau perempuannya toleh, dia pun akan toleh. Jelek. Gitu. Sedangkan yang menggoda itu siapa? Ya perempuan. Hati-hati nih teman-teman. Gitu. Mendingan di Valentine ini kita ikat hubungan sesama kita dengan ukhuwah fillah. Itu lebih baik teman-teman. Dengan ukhuwah fillah. Daripada ada kalimat Valentine. Valentine itu saya juga kurang setuju. Karena ternyata Valentine itu berasal dari orang kafir yang berzina. Orang kafir yang berzina lalu dia wafat di tanggal sekian. Saya pernah saya lihat satu makalahnya. Dia wafat di tanggal 14 Februari dan diperingati itu adalah hari kasih sayang gitu. Karena sepasang itu yang berzina. Nauzubillah. Intinya apapun ceritanya tentang asal usul Valentine, menurut saya
itu semua tidak ada syariatnya, tidak ada anjurannya. Bahkan kalau itu menggiring kita pada hal-hal maksiat itu diharamkan. Faman tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai, oh saya emang nggak sampai zina kok, tapi saya saling ngasih kado, saling ngasih coklat dengan pacar, misalkan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai satu kaum dia termasuk daripadanya. Naudzubillah. Kamu mengikuti siapa? Apakah Nabi menganjurkan Valentine tanggal 14 dengan tukar hadiah? Nggak ada. Nabi nggak anjurkan apapun. Dicari di hadis, dicari di Quran, nggak ada hukumnya. Yang ada itu adalah normalisasi yang buruk yang menjuruskan kita pada hal-hal yang nauzubillah jelek atau disebut maksiat itu sampai zina, nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman, wattaqullaha la'allakum turhamun itu harus kita pelajari ya. Takutlah kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mendingan mengungkapkan cinta itu sama orang yang halal. Misalkan sama pasangannya, sama ibunya, sama temennya gitu. Kenapa? Ini hadis juga mungkin sudah ma'ruf ya teman-teman ya. Al-mutahabuna uh, al-mutahabuna bijalali. Siapa yang saling mencintai dengan dengan kekuasaan Allah, dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka dalam satu naungan yang mana tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman mendingan apa? Tadi kata saya mendingan saling mencintai dengan teman ya, dengan saling menyayangi, saling mengasihi, saling menasehati, itu bukti juga cinta kita kepada teman-teman gitu. Yang pertama. Yang kedua, mendingan hari Valentine ini kita akadkan hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita fokuskan pada dua sisi, teman-teman. Hablum minallah wa hablum minan nas. Yang hablum minallah dulu dah. Valentine ini kita jadikan, nggak boleh ada kalimat Valentine, kita hapus lah ya. Hari-hari ini kita jadikan hubungan kita semakin cinta dan semakin erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tembak Allahnya setiap tahajud, teman-teman. Sampaikan, ya Allah, aku mencintaimu. Bilang, ungkapkan kalimat cinta kita kepada Allah. Ungkapkan, ya Allah, aku mencintaimu, ya Allah. Jadikanlah aku kepadamu di dunia. Kenapa? Ada hadisnya nih dari Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba 'amdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulan fa'hibbuh. Qal fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama fayaqul innallaha yuhibbu fulan fa'hibbuh fayuhibbuhu ahlus sama thumma yad'u lahu al-qabulu fil ardi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah cinta pada seorang hamba, contoh Allah cinta sama orang namanya fulana. Allah cinta dia karena tahajudnya baik, karena sholatnya bagus, karena sedekahnya Masya Allah, karena hatinya bersih, karena hatinya tidak ada ria, tidak ada sum'ah, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Akhirnya Allah cintai dia. Sebab kesucian hatinya. Habis itu Allah pamer sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril, Inna uhibbu fulan. Aku cinta pada fulan. Fa'hibbuh. Lalu Allah suruh malaikat Jibril pun untuk mencintai dia. Gitu. Kemudian Jibril pun mencintai dia. Habis itu Jibril bilang di kerajaan langit, Innallaha yuhibbu fulan fa'hibbuh. Jibril bilang sama orang makhluk penduduk langit, sesungguhnya Allah suka sama fulan, maka cintailah dia. Maka ahli sama pun mencintai dia. Dan ketika ahlu sama dan Allah dan malaikat Jibril sudah mencintai dia, thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Lalu seluruh penduduk bumi pun akan mencintai dia. Qabul dia di hati-hatinya manusia. Kenapa? Karena Allah sudah cinta sama dia. Kalau kita lihat nih ya, guru kita Sayyid Habib Umar, banyak banget orang yang gak kenal, sekalipun lihat wajahnya udah jatuh cinta. Cuma lihat wajahnya saja sudah jatuh cinta. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang Allah cintai. Jadi kita pun hati kita digiring untuk mencintai dia. Ini sering banget kalau saya ya, sering banget ngelihat para ulama itu sekalipun belum pernah ngedengar, belum pernah semajelis, belum pernah menatap, tapi ketika melihat langsung jatuh hati, langsung suka, langsung pengen doa, pengen keberkahan, pengen dekat gitu loh sama ulama tersebut. Kenapa?
Karena dia termasuk orang yang sudah Allah cintai. Jadi kita pun mencintai dia tanpa alasan gitu teman-teman. Sebaliknya, kalau Allah nggak suka sama dia, Allah bilang sama malaikat Jibril aku membenci dia. Maka malaikat Jibril bilang sama penduduk langit, bencilah dia. Lalu Allah, malaikat Jibril dan ahlu sama membenci dia, maka di muka bumi itu dia menjadi orang yang dibenci sama orang lain gitu. Ada juga orang yang nggak ada salah pun kita nggak suka sama dia. Tidak bermasalah pun kita nggak suka lihat wajahnya. Itu termasuk orang yang naudzubillah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu hari khusus untuk Valentine teman-teman. Kita ini Valentine atau hari-hari kita ini jadikan pengikat hubungan kita dengan Allah semakin erat, dengan manusia pun semakin erat gitu ya. Apa tadi kalau sama Allah itu mungkin yang tadi dibahas supaya apa namanya dicintai oleh malaikat Jibril dan ahlu sama, dan yang sama manusia itu supaya dikumpulkan juga bersama orang-orang yang dicintai Allah dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman ya. Maka ayo kita sama-sama menghilangkan bahasa-bahasa seperti itu teman-teman, bahasa-bahasa Valentine. Silakan saja asalkan di jalur yang benar ya teman-teman ya. Mungkin di antara para mustami ada yang apa namanya masih muda ataupun lebih senior daripada saya, untuk bisa mendidik atau mengajak karib kerabatnya supaya lebih hati-hati lagi ya dalam bergaul, lebih hati-hati lagi dalam berteman. Kenapa? Karena teman itu sama seperti apa namanya sesuatu yang gampang menular. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau kita berteman dengan penjual parfum, maka akan tertular wanginya. Kalau kita berteman sama pandai besi, maka pun akan tertular panasnya. Maka teman-teman sekalian, pesan saya pandai-pandailah mencari teman gitu ya. Karena dia lebih gampang berpindahnya. Kita gampang mengikutinya. Kalau teman-teman kita, circle kita, kelompok kita itu pada soleh, insya Allah kitanya pun akan ke bawah soleh. Tapi kalau teman-teman kitanya nggak pada baik, teman-teman kitanya buruk, insya Allah cepat atau lambat kita pun akan terbawa. Ya, naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Mungkin segitu materi dari saya. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi dari Ustazah Miftahul Jannah. Syukran katsir, jazakumullah khair Ustazah. Nah, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaan via kolom chat, atau yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand teman-teman. Cukup? Nah, adakah yang mau bertanya teman-teman? Silakan kakak Nimas. Sada Afan, anak panitia tapi mau tanya. Itu Iya, silakan. kalau misalnya kalau yang korban maaf ya Ustazah, kan nasibnya orang kan beda-beda ya. Kalau yang Ya. kan kebanyakan yang gitu, kalau pengalaman saya itu yang broken home Ustazah, yang enggak yang enggak hanya broken home sih, cuma kayak intinya enggak dapat kasih sayang dari orang tua, khususnya ayah, kayak kehilangan Hmm. ayah gitu. Kebanyakan di teman-teman saya gitu. Ya mungkin ya dibilang ya salah salah kayak antara kurang iman sama gimana ya, kurang kasih sayang gitu, gimana sudah kan kayak gitu kan, ya mungkin dirinya sadar kalau oh ya ini salah, tak tapi di luar kendalinya kayak butuh kasih sayang dari laki-laki gitu sadar kan dah. Pokoknya gitu, gimana sadar kalau kan kita juga nggak bisa nasihati kayak sakok gitu, nggak bisa karena ya itu tadi posisinya. Gimana ya sudah? Berarti kondisinya lumayan rumit ya. Memang betul sih, kadang orang-orang kayak gitu tuh hasil broken home daripada perpecahan gitu ya, perpecahan keluarganya.
Menurut saya pun pernah Kak, pernah lihat ada orang yang kayak gitu. Mungkin sekarang pun ada di sekeliling saya. Salah satu anak yang orang tuanya berpecah, dia pun anak satu-satunya. Jadi dia selalu mencari perhatian dari orang lain. Termasuk eh majelis saya dia. Saya bagaimana menyikapinya? Kadang saya suka kayak gini. Karena saya orangnya rada-rada to the point ya. Maksudnya itu apa? Kenapa begitu? Kadang sampai dia itu apa namanya? Capernya itu bukan cuma ke laki-laki Kak, mohon maaf. Sama semua orang. Sakit lah, apa gimana lah gitu kan. Memang sulit. Memang sulit karena apalagi kalau kitanya nggak ngalamin kayak gitu. Apalagi kalau kita nggak pernah ngerasa alhamdulillah perpecahan orang tua gitu. Menurut saya itu lebih ke harus kita yang berperan. Harus kita yang berperan dalam kehidupan dia. Sebenarnya orang tua itu penting banget perannya dalam masa kedewasaan anak-anaknya. Cuman kalau circle-nya baik, teman-temannya pun pada baik, insya Allah akan tercukupi juga. Karena tidak ada satupun manusia yang dilahirkan tanpa kasih sayang daripada orang lain gitu. Buktinya, mohon maaf ya, ODGJ aja hidupnya ada kok yang panjang usianya. Maksudnya ada aja yang sayang sama dia gitu. Sekalipun dia orang yang perlu perhatian khusus gitu ya. Apalagi orang-orang yang normal gitu. Maka pesan saya kalau ada di antara kalian anak-anak yang butuh perhatian lebih seperti itu, dia tidak punya seorang ayah, tolong dirangkul Kak. Jangan kita biarin dia sehingga dia terjerumus pada hal-hal yang haram. Naudzubillah. Dirangkulnya kayak gimana? Jadikan diri kita yang mencukupi dia. Mencukupi apa? Misalkan dia mau cerita, kita bisa mendengar. Jadilah teman itu pendengar dan penasehat yang terbaik gitu ya. Jadi jangan dibiarin gitu, jangan dibiarin. Karena tugas orang mukmin pun al muslim il muslim kalbunyan yashudu ba'dun ba'dun. Muslim itu dengan muslim lain seperti pembangunan, saling mengingat, saling menarik, saling apa? Menguatkan, maaf, saling menguatkan. Bahkan kata Nabi SAW, muslim dengan muslim itu seperti jasad wahid, seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu adun, ketika ada satu bagian tubuhnya yang sakit, maka mata akan menangis. Gitu. Jadi tingkatkan kepedulian kita, tingkatkan kepekaan kita, tunjukkan pengorbanan kita, karena pun dia adalah anggota tubuh kita. Karena dia adalah sebagian daripada kita. Karena dia adalah orang muslim, karena dia adalah orang yang Allah sayangi, orang yang Allah cintai, maka kita yang harus lebih peka, kita yang harus lebih berperan, kita yang harus lebih berkorban dan merangkulnya. Gitu. Mungkin bisa membantu segitu, Kak. Cukup. Masih adakah teman-teman yang mau bertanya? Ustazah ada yang suka sama saya, tapi dia perempuan, takut banget gimana cara jauhin. Nauzubillah. Nauzubillah, teman, nauzubillah. Sukanya bagaimana tuh? Kalau ini juga saya bingung ya. eh Jauhi, jauhi tanpa menyakiti, ya. Kata teman-teman dia pelangi. Pelangi gimana maksudnya? LGBT, nauzubillah, nauzubillah, Allah salimna salimah mana. Nauzubillah. Eh ini hal yang paling saya apa ya? Takuti, paling kami hindari, nauzubillah, apalagi kami sehari-hari saya bersama santri gitu ya. Dan alhamdulillah ini hal yang sangat diperhatikan sama kami. Nauzubillah, jangan sampai ada seperti itu. Satu, kamu tunjukkan keburukan kamu di hadapan dia. Tunjukkan aib kamu di hadapan dia. Pelangi itu lambang LGBT. So, oh, pelangi lambang LGBT. Pelangi. Oh gitu ya. Nauzubillah.
Jadi apa namanya? Kalau menurut saya satu caranya triknya tunjukin aib kamu di hadapan dia. Karena tabiatnya manusia itu suka pada kelebihan. Mungkin kamu punya kelebihan yang dia itu suka sama kelebihan kamu gitu. Misalkan kamu cantik, kamu baik, kamu perhatian gitu. Dan dia suka sama kayak gitu. Nah, berarti bikin kebalikannya. Tunjukin aibnya, tunjukin pemalasnya kamu, tunjukin buruknya kamu gitu. Dengan itu insya Allah dia akan membenci. Yang kedua, ketika kamu sadar dia itu di jalan yang salah, eh, kamu kasih tahu, jelasin gitu. Kamu tuh nggak boleh kayak gini, ini tuh nggak boleh, tahu nggak? Mau kayak kaumnya Nabi Lut gitu. Nah, kalau Nabi Lut kan seperti itu, diadab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai terjadi di kaumnya Nabi Muhammad. Meskipun sekarang banyak sekali orang-orang yang sudah biasa dengan hal-hal kayak gitu, kita wajib membencinya, kita wajib menjauhinya, dan wajib mengobatinya gitu. Tapi bukan dengan apa namanya, menyakiti hati dia juga, nggak boleh, karena takutnya kebalikan ke kita, kenanya karma, naudzubillah. Maka itu dia menurut saya cara yang paling ampuh adalah tunjukin aibnya kamu, tunjukin keburukannya kamu, karena semua orang punya sisi baik dan sisi buruk, dan kita sama-sama ngobrol nasihat gitu. Gitu, naudzubillah. Ya ini juga yang pergaulan zaman sekarang ini yang paling parah ya. Sebenarnya dua-duanya nggak baik ya. Sama lawan jenisnya yang tidak baik, sama jenisnya ya apalagi juga tidak baik gitu. Maka pinter-pinter dah kita bergaul dah. Pinter-pinter cari teman dah. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Mungkin itu tipsnya dari saya, karena saya juga ngeri banget ya kalau takut gitu ya. Kalau kayak gini tuh bener-bener doa dah, semoga diselamatin kita semua ya. Kita semua, keturunan kita, anak-anak kita, santri-santri kita, teman-teman kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Naudzubillah. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Cukup? Nah, Ustazah mau nanya Ustazah. Enggak. Sekarang kan hamil di luar nikah itu udah normal banget ya, udah biasa banget itu, udah banyak banget kasusnya. Bagaimana kalau itu terjadi di orang-orang terdekat kita, Ustazah? Misal nih anaknya udah lahir gitu kan dari hubungan di luar nikah itu, apakah nanti anak yang lahir itu harus dikasih tahu kalau dia anak yang di hubungan di luar nikah atau bagaimana, Ustazah? Hmm, ini pun terjadi ya, ada salah satu, bukan tetangga ya, maksudnya orang yang saya kenal, orang yang saya tahu, bukan kenal, orang yang saya tahu, dia baru kelas 2 SMA, kelas 3, kelas 3 SMA, mau ulangan pula. Memang yang kayak gitu itu suka apa ya, mudah gitu hamilnya ya. Kalau menurut saya anaknya itu tidak bersalah. Yang wajib menanggung semua adalah orang tuanya. Kalau untuk dikasih tahu ya kasih tahu aja, karena dia tidak akan menjadi mahram ayahnya gitu. Dan cara menyikapi kita kayak gimana? Dahulu Nabi SAW pernah didatangi perempuan yang sedang hamil, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku hamil, tapi bukan bersama suamiku gitu kan. Kata Nabi, mungkin suamimu, mungkin kamu lupa, kamu nggak tahu, kamu nggak lihat. Iya ya Nabi Allah, dia bukan suamiku gitu. Akhirnya kata Nabi SAW, pulanglah, nanti udah lahiran datang lagi gitu. Akhirnya itu perempuan pulang ke rumahnya, udah lahiran, dia datang lagi ke Nabi bawa anaknya. Ya Rasulullah, ini anaknya udah lahir, tolong hukum aku. Dia minta hukuman. Kata Nabi, tunggu dulu sampai dia 2 tahun. Jadi bagaimana cara Nabi menyikapi orang-orang terpuruk seperti itu? Bukan langsung ngejudge dia, haram kamu, jahanam kamu, neraka kamu, nggak gini. Seorang Nabi aja slow gitu menghukumnya. Maksudnya dia pun bersalah. Yang dia butuhkan adalah rangkulan kita, bukan bukan hujatan dari kita gitu. Bukan hujat tapi rangkulan. Maka Nabi SAW bilang, pulang dulu, tunggu sampai 2 tahun beres dia menyusui, bawa bawa balik lagi ke sini. Akhirnya 2 tahun dia perempuan balik lagi, ya Rasulullah, ini udah beres nih menyusuinya gitu kan, aku minta hukuman karena itu dia zina muhson, sama Nabi, dirajam dia sampai meninggal, dan dia wafat dalam keadaan taubat. Lalu Nabi SAW mau nyolatin dia nih, kata sahabat, ya Rasulullah, ya zania, ngapain kau sholatin dia? Kata Nabi SAW, dia sudah bertobat,
yang mana kalau pahala tobatnya dibagikan sama seluruh penduduk Madinah, nggak akan cukup, akan kebanyakan tobatnya daripada banyaknya penduduk Madinah gitu. Maka kalau ini terjadi di lingkungan kita, menurut saya rangkul tangannya, ajak dia bertobat, karena taib kaman ladzan balah, orang yang bertobat sebagaimana dia tidak punya dosa gitu. Jadi jangan dihujat, jangan dianiaya, jangan dibikin dia terpuruk. Justru kalau dia bertobat, dia lebih dicintai daripada orang yang tidak pernah bertobat dan tidak berbuat salah gitu. Bagaimana anaknya? Anaknya tidak bersalah, biarkan orang tuanya mendidiknya dan memberitahu kesalahannya, mengakui kesalahannya. Tetap anaknya kita rangkul juga, kita biasa gitu bergaul sama dia. Jangan ngomong kamu anak haram, memang kamu anak halal. Yang ngomong kayak gitu, nggak boleh ngomong kayak gitu. Maksud saya jangan sakiti hati dia dengan kata-kata kita kamu anak haram, yang haram itu perbuatan orang tuanya gitu ya, gitu. Assalamualaikum, izin bertanya, silakan. Jika ada wanita hamil di luar nikah, terus kemudian dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, apakah setelah dia melahirkan harus menikah kembali yang suaminya itu tak tahu bagaimana, dan jika anaknya akan menikah apakah tetap tidak bisa diwakilkan anak? Ini pun hal yang sering terjadi ya di kalangan kita. Sebaiknya menikah setelah melahirkan, karena dan untuk seterusnya anaknya tidak akan bisa menjadi wali nikah, bapaknya tidak akan bisa menjadi wali nikah daripada anaknya gitu. Jadi tidak akan menjadi mahram selamanya dan tidak bisa menjadi wali nikahnya gitu. Sudah? Nah, sepertinya udah nggak ada lagi, Ustazah. Boleh. Cukup ya teman-teman ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, jaga keturunan kita, jaga adik kakak kita, saudara-saudara kita dari hal-hal yang tidak Allah sukai dari zamannya fitnah ini. Semoga pertemuan ini ada faidahnya yang bisa dibawa, yang bisa kita dakwahkan lagi sama orang lain, sama orang-orang terdekat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap lindungi kita dalam hidayah dan inayahnya, dan kita mendatangi Ramadan dalam keadaan Ramadan ridho kepada kita, dan kita pun diridhoi oleh Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena sebentar lagi sekitar 2 minggu lagi ya kita masuki bulan suci Ramadan. Perbaiki niat, perbaiki masyhad kita, banyakin sholawat di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, minta keselamatan daripada fitnah-fitnah, minta kesehatan yang sempurna untuk ibadah, minta semangat yang luar biasa untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan akhir yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azima sultan wa ya qadimal ihsan wa ya da'iman ni'am wa ya kathiral jud wa ya wasi'al 'ata wa ya khafiyal lutfi ya latifas sun'iyya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi radha'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa. وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا
صلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. على هذه النية وعلى كل نتصل إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukran katsir, jazakumullah khair kepada Ustazah Miftahul Jannah dan segenap sahibul hidmah, serta hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir. Selanjutnya akan kita tutup dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين روعات واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإهوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي 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 صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند تحشي الصحب فالحمد لإلهي في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائي محبات النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara dan mewakili pihak sahibul hidmah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kehilafan dan kekurangan. Pada Allah kami mohon ampun. Oh iya teman-teman, tanggal 20 sampai tanggal 23 kita ada ngadain kelas fikih